YouTuber Kristen, lu bisa nggak baca ini nih? Stop. Islamnya kita lihat, istiqomah Islamnya kepada siapa? Nama ini sudah ada 1200 tahun sebelum Masehi, kawanku. Allahu Akbar. Terakhir kan 3 tadi janjinya, 3. Iya, ini penutup Ustaz. Ini penutup Ustaz. Ini penutup ya, sabar ya. Ini penutup. Ustaz, terima kasih. Ini penutup kok. Dengan bahasa yang halus, Kainama mau bilang kepada saudaraku sayang, Kristen dan Katolik, Kainama tidak mengusik-ngusik kitab sucimu. Ya. Ini bukan kitab lo. Enak aja. Kitab Yahudi. Marah-marah Kainama mengusik-ngusik kitab kami. Pala lo. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah. Perjalanan dari Manado, Bitung, Tondano, Tomohon, Air Madidi, lalu kita ke Sangihe, lalu kita nyebrang ke satu pulau perbatasan paling ujung dengan Filipina, dan alhamdulillah kita di sana berdialog, mengumpulkan saudara baru dari Catholicism, dari kekatolikan, bukan untuk membuat mereka menjadi Islam, tapi untuk menyampaikan bahwa mu'alaf ini, mu'alaf Ambon ini, debt collector ini, Kainama ini, insya Allah diberikan keberkahan oleh Allah untuk menyampaikan kabar sukacita, Gloria in excelsis Deo itu kepada mereka, bahwa Gloria in excelsis Deo itu kebenarannya ada di dalam Islam. You are finding yourselves follow Gloria in excelsis Deo in the wrong path. Saya bilang begitu kepada mereka. Allah izinkan itu. Ketika saya ucapkan Anda mengikuti Gloria in excelsis Deo di track atau rel yang salah, relnya bayangan. Alhamdulillah wa syukrulillah, assalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa atbaihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Raditu billahi rabbah wa bil islam dinna wa bil Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Para tuan guruku yang mulia, ustadku yang sangat aku hormati dan aku muliakan, semua panitia dan tentu saja para syekh, para mu'alim, para mudarris, para asatid yang ada di DKM Masjid Darussalam. Ini masjid ini jadi kayak apa ya buat Kainama tuh? Kenangannya luar biasa. Di masa-masa susah Kainama tuh ada di sini waktu belum dibangun. Ya Allah, kalau ingat itu luar biasa sekali. Allah sayang dan Allah berkahi DKM beserta seluruh jamaah Masjid Darussalam. Para puan guruku, ustazah, sehat-sehat ya. Allah sayang, Allah berkahi. Para mu'alaf, ya, jangan terlalu lama jadi mu'alaf. Cengeng, ya. Jangan terlalu lama mau dipanggil mu'alaf. Jangan terlalu lama begini nih ya, sebentar-sebentar mengeluh, aku kan dibuang dari keluarga aku sudah Islam, aku tidak ada uang, masjid gak mau bantu aku. Hey, come on, kamu orang jadi Islam itu sudah hadiah terbesar dari Allah.
Hadiah terindah, the greatest gift of all. Tidak ada yang lebih indah dari itu. Apa? Engkau bisa mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Karena kalau bukan hadiah, sehebat apapun seorang tidak akan bisa mengucapkan hal itu. Engkau dipilih Allah untuk menjadi bagian dari kerajaan yang abadi, namanya kerajaan rahmatan lil alamin, Islam. Assalam. Hari ini saya diberi waktu untuk istiqomah ya. Ya Ustazi, temanya mempertahankan istiqomah. Saya dikasih tahu oleh Ian bahwa begitu banyak tuan guru yang sudah duduk di meja ini. Bahkan tuan guru kita yang mulia Profesor Kiai Khalil Nafis kemarin bersama orang tuaku tersayang, kakandaku tersayang, Ustadz Nababan juga ada di sini kemarin. Ustadz Nababan. Dia udah lama telepon Kiai nama belum bisa mampir ke Serpong. Allahu Akbar. Siapa lagi kemarin? Ada Terry juga. Belum Terry. Lalu Karisa dokter. Allahu Akbar. Siapa lagi? Barusan Gary. Kita ngobrol sudah hampir setahun yang lalu. Terakhir kita ketemu tuh setahun lebih. Dan kita tidak lagi setiap ketemu sesama mualaf bilang begini, aduh kamu dapat bantuan dari mana? Anterin aku ke Basnas dong. Karena masih banyak mualaf yang begitu. Jadi mualaf. Hari ini saya dikasih kesempatan untuk bilang, mempertahankan iman di dalam kata istiqamah. Apabila kita tahu apa yang kita pertahankan, baru kita beristiqomah. Saudaraku mualaf yang aku cintai dan aku sayangi, ada di sini sekarang, bukan hanya muslim dari lahir, dengan segala rasa hormat. Kayak nama minta tolong, yang mualaf angkat tangan. Jangan malu-malu. Angkat tangan, kok cuma sedikit mualafnya. Berarti ini yang dari lahir muslim semua. Ayo, 1, 2, 3 angkat tangan yuk dengan bangga. Karena engkau dipilih Allah. Karena engkau dipilih Allah. Karena engkau mendapatkan keberkahan dari Allah. Jangan malu, tunjukkan aku yang dipilih Allah. Ini nih si hitam ini nih kayak nama nih. Aku dipilih Allah untuk menerima keberkahan rahmatan lil alamin. Aku tidak malu. Walaupun naik motor bensin habis tengah jalan, uang sisa 6.000 rupiah, no, aku tidak malu. Aku tinggal di kampung. Semua yang angkat tangan Allah sayang, Allah berkahi. Dan aku akan terus kabarkan ini. Sukacita ini, gloria ini, excelsis Dio. Terpujilah di tempat yang maha tinggi itu Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla. Allah ya zal jalali wal ikram. Aku nggak ngerti apa itu. Buat antum yang dari Kristen atau Katolik pasti ngerti itu. Buat saudaraku tersayang mualaf dari Hindu, Buddha, Konfutse serta agama kepercayaan, antum juga orang yang dipilih. Bukan karena pernikahan misalnya. Karena banyak orang menikah lalu Islam lalu nggak sholat. Banyak yang kayak gitu. Dan itu menyedihkan sekali. Setelah 2 tahun Ustadz punya anak, lalu mulai dia tunjukkan kepada istrinya, ada laki-laki. Kasusnya sekitar 80. Ian di Masjid Agung Sunda Kelapa itu, dia tahu itu. Ada 82 kasus di dalam tahun 2019 saja. Ada 82 kasus. 82 kasus. Apa itu? Menikah, perempuannya muslimah, anak keluarga muslim, Ustazi, afwan jangan marah. Bapak emak ini anak perempuan bahagia menerima seorang mualaf. Begitu nikah, tidak diketahui dia khitan atau tidak. Dia tidak pernah belajar sholat, apalagi belajar ngaji. 2 tahun kemudian, dia dengan bangganya dia pakai pakaian hari Minggu. Lalu istrinya bertanya, "Papa mau kemana?" "Aku mau gereja." "Ada masalah apa?" "Oh my goodness, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaik." Lalu dia mulai ancam istrinya,
kalau kau tidak mau ikut agamaku, aku mau kembali. Kau tidak mau ikut, aku cerai engkau. Aku tinggalkan tanpa aku kasih tunjangan apa-apa. Istrinya berhenti kerja ketika menikah, takut ikut. Lalu dia mulai masukkan pemahaman ini. Jamaah yang disayangin dan diberkahi Allah, hari ini Kainama disuruh membawakan istiqomah. Istiqomah dari apa? Dari hal yang harus kita kenali. Sekali lagi, jika kita berasal dari saudara sewarga negara Republik Indonesia yang Kainama sangat hormati dan cintai, Hindu, Buddha, Konfutse, agama-agama kepercayaan yang menjadi Islam, semua dasarnya sudah jelas. Semua dasarnya sudah jelas bahwa saudara di Republik Indonesia ini yang Buddha, Hindu, Konfutse dan agama-agama kepercayaan itu menempatkan diri mereka sebagai agama kepercayaan. Menempatkan diri mereka sebagai agama kepercayaan. Sehingga ketika mereka menjadi seorang yang beragama Islam, mereka tahu dan mereka sadari dan mereka proklamirkan bahwa mereka sekarang mengikuti agama samawi. Jelas ya? Itu perbedaan dengan agama yang akan saya bilang hari ini. Apa itu? Kristen dan Katolik yang sangat aku hormati, Kainama hormati, sayangi dan cintai di Republik Indonesia yang disayangi dan diberkahi Allah. Bukan Kainama menyerang serta menghujat apalagi menistakan mereka dengan dogmanya. Tidak. Ini hanya gambaran bahwa sudah begitu juga ada banyak, bukan cuma beberapa, banyak orang-orang Islam di Republik Indonesia ini yang punya jabatan tinggi serta dikenal oleh masyarakat luas dan mereka influencer, justru salah dalam menanggapi kata istiqomah yang berhadapan dengan kata toleransi. Contoh, masih begitu banyak tekanan untuk umat Islam yang tidak mengucapkan selamat Natal. Itu contoh kecil aja. Sudah ribuan kali Kainama ulang-ulang. Yang benar toleransi itu jika orang Islam tidak mengucapkan selamat Natal. Itu contoh kecil saja. Very tiny little things. Ya. Jadi Kainama bukan menghasut, radikal, enggak. Kalau engkau sayang saudaramu, engkau cinta saudaramu Kristen dan Katolik di Republik Indonesia ini, stop ucapkan selamat Natal. Itu baru penghargaan, penghormatan, toleran kepada mereka. Kenapa? Karena kalau orang Islam mengucapkan selamat Natal, dasar-dasarnya sudah sering Kainama bilang. Ya. Kalau bagi orang Kristen, dulu saya ada di sana. Ketika ada orang Islam mengucapkan selamat Natal, bagi saya orang Kristen itu ngeledek. Itu ngeledek. Kenapa? Islam itu lam yalid walam. Ngapain? Tolerankah itu? Toleran? Toleran enggak? Come on, use your brain. Logika enggak? Yang kedua, insya Allah kita diberi kekuatan untuk juga tidak mengucapkan selamat Paskah. Kenapa? Karena Paskah itu Tuhan mati. Tuhan ditampolin, digebugin, diludahin, ditendang. Saya mau bilang mualaf yang dari Kristen Katolik, kamu cinta gak sama laki-laki yang namanya Jesus itu? Kebayang gak sih? Dia salah apa? Terus ketika kita udah jadi Islam, kita masih bilang dia digebugin, diludahin, ditelanjangin. Dia salah apa? Kainama berjalan berkeliling. Dan alhamdulillah minggu lalu bersama ya Sofia Mualaf Center Indonesia diperhadapkan dengan orang asing untuk ngobrol, dan Kainama diizinkan Allah untuk menuntun dia syahadat. Dan orang itu menjadi orang yang ke-1248 yang Allah izinkan untuk Kainama tuntun mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sombong amat Kainama katanya.
Ria, enggak. Saya mau bilang, saya diajar oleh para tuan guruku, para syekh, para habibuna di Jakarta untuk mengingat dan menyebutkan angka itu supaya Kainama tidak ngaco, tidak bikin diri hebat, supaya Kainama tahu diri. Karena Kainama kalau macam-macam di belakangnya ada 1248 adiknya yang mu'alaf. Mereka mu'alaf karena mereka cinta kepada Yesus. Dan ketika mereka masuk ke dalam Islam yang rahmatan lil alamin, mereka menunjukkan bahwa hanya ada satu umat beragama di republik ini dan di seluruh muka bumi ini yang toleran dengan benar. Namanya siapa? Islam. Karena kami berhenti menghina Nabi Allah, Rasulullah. Namanya Isa Hamasi, Yeshua Hamasiah. Namanya Isa Hamasi, namanya Yeshua Hamasiah. Ferruah Haemet itu. Hikum mamatakim, hikulla Muhammadin. Sedua di fasakhi binuat Yerusalem. Atitkalan kefe menakma. Itmak Ahmad Muhammadin. Bikhota khasta biallah. Bukan mau sombong, supaya mu'alaf tahu diri. Yuk kita nikmati Islam. Jangan jadi Islam apa-apa mengeluh. Yuk, udahan mengeluh yuk. Sujud di dalam sholat yuk. Sujud ya. Kalau ada masalah, jangan curhat kepada orang, apalagi orang Kristen. Karena orang Islam gak ada yang bantu aku, Ustadz K. Tapi kalau aku curhat ke orang Kristen, dibantunya cepet. Atuh siapa gahulun teh sia? Itu bahasa Prancis tuh. Ada yang ngerti nggak? Nggak tahu deh. Siapa boga tangkurak sih ante kasar? Biarin dia kasar kepada Rasulullah. Udah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, curhatnya sama pendeta. Datangin ustazah kalau perempuan. Jangan perempuan datangnya ustadz, pilihnya yang ganteng lagi, yang bujang. Atau ke laut atuh. Istiqomah. Istiqomah dimulai dari hal yang kecil. Nggak usah balaga lah. Mu'alaf pengennya langsung masuk YouTube dari Hong Kong. Jadi mu'alaf bukan untuk terkenal di YouTube. Itu Ustadz masuk YouTube. Sorry gue gak pernah bikin channel. Sorry Allah istiqomahkan Kainama gak pernah bikin channel. Orang yang sebarkan itu di YouTube untuk apa? Untuk bakas tahu doa. Yuk saudaraku yang lain, mari memuliakan Rasulullah. Karena negara ini tidak akan sembuh dari sakitnya kalau orang Islam dan orang mualaf tidak istiqomah mencintai dan memuliakan satu nama itu. Siapa? Siapa? Sayyidina wa maulana Habibullah wa Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malu pakai jenggot, malu jidat hitam, malu celana cingkrang, malu. Habibuna di Polda malu, dia ikut ke sana nengokin, malu dibilang body duster, kadrun. Saya aneh kalau deket Habibuna dibilangnya kadrun, aneh saya. Gimana saya yang tinggal sama Habibuna Rizik Sihab waktu di Mekah? Saya bukan cuma deket, saya disuapin nih, makannya dari dia, makan. Dewa tahu tuh ceritanya. Ini Kainama itu tinggal di dia, udah bukan kadrun lagi kali, kadrun-drun kali ya, kakadrun, kakak-kakadrun berarti. Bahkan orang Islam ada yang gak suka sama Habibuna. Hei, kalau lu gak suka, jangan denger. Finito, klar. Orang Belanda bilang klar, for alles. Cintai Rasulullah, jangan malu. Jangan malu ya. Kalau emang lu gak suka sama Rasulullah, sama Habibuna, gak usah ikutin, slow aja ya nggak. Kita juga nggak butuh lu kok, ya nggak. Ya. Tapi kenapa lu salah-salahin Habibuna? Salah apa dia sama lu? Kenal lu juga enggak. Mari kita mulai.
istiqomah terhadap apa? Terhadap ajaran Rasulullah, namanya Islam. Ini udah sambung ke internet belum nih? Belum ya? Kita sambung dulu ya. Available. Sambung dulu, jangan marah ya. Karena saya nggak mau ngomong cuman ngoceh doang, jualan kecap. Tapi saya kasih lihat dan semua bisa mengakses. Semua bisa mengakses ya. Jadi ikutin atau dicatat. Kita sedang istiqomah kepada siapa? Kepada Islam. Ustadz K dapat waktu 20 menit. Maaf ya, salah sendiri kenapa ngundang Ustadz K. Pasti lebih dari 20 menit. Panitia sakit hati. Ini Ambon itu susah gini ya. Kalau Ambon itu nggak bisa pakai bahasa-bahasa yang halus-halus. Ustadz maaf ya, jangan marah Ustadz ya. Mualim ya, Tuan Guru, saya minta maaf ya. Orang Ambon tuh nggak bisa pakai bahasa manis-manis, nggak bisa ya. Ya jangan marah ya. Orang Ambon tuh udah, makanya tuh kebanyakan Ambon jadi debt collector. Ya, nggak bertele-tele gitu ya. Maksudnya ya, lebih baik begitu pahit di depan daripada manis di depan tapi di belakang ditusuk orang. Sekarang lagi musim nih, apalagi udah mudik dekat 2024. Manis. Lihat lo nanti lo. Syukurin. Bismillah, minum dulu ya. Siapa suruh percaya? Percaya nih. Percaya itu sama Allah. Oh gitu. Ustadz, ini udah ada yang deg-degan nih. Wah, ngomongin politik. Udah pada deg-degan. Ketika Kainama itu sempat tersebar di YouTube. Kita lagi ketawa-ketawa peluk-pelukan. Saya Kainama lagi ketawa dan peluk-pelukan sama Babe Haikal. Rame itu seluruh Indonesia tuh Kainama tuh katanya tuh ikut-ikut politik. Gimana orang gua numpang makan di situ. Babe Haikal kasih Kainama makan. Ya ke situ lah. Lalu terakhir Dewa telepon. Dewa video call. Ustadz kayak ada yang mau ngomong nih. Pas begitu Kainama lihat Habib Bahar Smith. Dan semua orang tahu tuh, lihatin si Kainama tuh. Dia deket sama Habib Bahar Smith. Emang kenapa urusan sama lo? Emang gua ngambil duit lo? Emang kenapa? Kalau saya bilang, Habib, adakah ini Dewa masih ada di dalam, dia tahu itu cerita itu. Saya bilang gini, Habibunda ya Habibunda, adakah di hatimu ruangan sedikit buat cintanya Kainama? Dia bilang, aku berikan separuh hatiku untukmu Kainama, supaya engkau bisa mencintai aku dan aku mencintai engkau. Itu Islam kawan. Masalah Habib Bahar Smith ngomong apa itu bukan urusannya Kainama ya. Gak pusing. Yang penting aku mencintai Ahlul Bait. Enggak, dia bukan, itu kan menurut kamu. Menurut Kainama iya aku cinta dia. Habibunda Rizik Sihab aku cinta dia. Ustadz Abdul Somad, kita ikut jalan masuk hutan sama dia. Jalan masuk keluar hutan. Orangnya kecil tapi tenaganya dahsyat Ustadz. Makannya dikit tapi jalan kalau di hutan. Allahu Akbar. Dulu bersama almarhum Kiai Tengku Zulkarnain. Itu almarhum udah tua gitu kalau jalan di hutan. Allah. Wih, di depan itu sama Ustadz Fadlan. Ustadz Fadlan Karamatan, Papua tuh. Gelap Ustazi, wallahi ini saya di masjid nih. Di Serobong Ustazi, Serobong. Di Kalimantan, di hutan. Jalannya beda sama ustadz sekarang yang ganteng-ganteng. Kebanyakan pengennya ada di TV. Jangan tersinggung. Ustadz Abdul Somad, Ustadz Hadi Hidayat itu masuk keluar hutan tengah malam. Waduh, saya bilang ini orang, saya aja yang Ambon, yang biasa berenang di Priok, itu keteteran jalan sama beliau. Orangnya kecil, tapi kalau jalan di hutan, bener-bener, iya bener Ustazi, aneh saya juga. Kita di Priok biasa, Ambon kita di pos 8, kalah sama dia beneran. Hilang. Apaan nih orang? Begitu makan dikit.
Tapi tenaganya Allah. Waktu itu saya terkesima begitu lihat almarhum Kiai Tukul Zulkarnain, Ustaz. Karena kan dia selalu pakai gamis, Ustaz. Tapi kok jalannya cepet ayo? Gimana caranya yo? Di hutan jalannya cepet, cak cuk cak cuk cuk. Saya sama Ustaz Umar Maka bilang, Ustaz Umar Maka, Ustaz Profesor, Ustaz, liatin, iya, tuh liatin tuh kakek-kakek jalannya. Akbar kabiro. Ada satu lagi yang gahar itu kalau masuk hutan tuh. Namanya Ustaz Bakhtiar Nasir. Wah, itu kalau jalan kita mau masuk, waktu itu sempat nganter makanan ya, nganter bantuan obat dan makanan Ustaz ya. Kita mau masuk lewat Allenby. Dari Yordan mau masuk Allenby, mau masuk ini nih, mau masuk Al-Quds, nggak bisa, bener kan? Kejadian tahun 2000 berapa itu? Ditutup, nggak bisa kan? Nggak bisa. Jadi kita putar lewat apa? Hebron. Kita putar Ustaz sih, kita putar lewat Hebron karena lewat situ nggak bisa. Itu jalan di tengah padang pasir Ustaz sih. Namanya Ustaz Bakhtiar Nasir kalau pernah dengar. Itu kalau udah urusan jalan sama dia, waduh, udah mau orangnya ganteng. Saya kalau jalan sama beliau saya malu, saya mundur. Kenapa? Ganteng beliau. Di depan aja deh gue yang tampang debt collector di belakang. Sekarang ada di Tebet beliau. Begini ya Ustaz sih, kita mulai ya. Bismillah. Yuk kita mulai yuk supaya istiqomahnya apa? Kenapa kita istiqomah? Kenapa kita istiqomah? Yuk kita buka yuk. Bismillah. Buka aja Google, nggak apa-apa, ikutin yuk. Supaya kain nama tidak dibilang bohong. Yuk. Bismillah. Yuk. Kenapa kita istiqomah dalam Islam? Kenapa? Karena disuruh, sekali lagi, disuruh oleh siapa? Allah. Sejak ada Islam tidak. Ini perhatiin. Apalagi yang mualaf. Istiqomah engkau dalam Islam bukan disuruh setelah Rasulullah ada, bukan sebelum Rasulullah. Antara 400 sampai 600 tahun sebelum Rasulullah. Dengerin. Sebelum Rasulullah, para mualaf itu disuruh di istiqomah kamu di dalam Islam. Nggak percaya? Yuk. Taman kanak-kanaknya bisa agak diturunkan sedikit suaranya. Ini ada PAUD juga ya. Anak-anakku sayang, lari-lari sini di depan sini, jangan di situ tanggung. Sini yuk. Sayangku, cintaku, negeriku. Bismillah. Kan bener dia lari di depan. Jagoan nih, Ustadz nih. Ya Ustadz. Tat mau kemana? Ilaina. Ya Ustazi, bule lagi. Jangan-jangan anaknya Geri nih, bukan? Ilaina ya Ustaz. Ketiknya gini, Isaiyah 42. 42. Bukan. 29. Sefaria. Kok mama? Ini ikutin ya. Saudaraku sayang mualaf terutama ya. Ya, gini ketiknya gini. Nih ya. Gini ya. Gini. Ada ya. Gede banget ya Allah, ya Rabbi ya Karim. Kok lama ya? Oke. Nanti ada gini-gininya nih. Ini nih. Ya. Jangan marah ya. Ya, ada gini-gininya. Ya. Kita gedein deh. Nah, saya paling senang ini. Ustadznya semenjak jadi Islam tuh mengusik-usik agama orang lain, mengusik-usik kitabnya orang Kristen. Maaf ya, dengan segala rasa hormat, dengan bahasa yang halus, Kainama mau bilang kepada saudaraku sayang Kristen dan Katolik, Kainama tidak mengusik-usik kitab sucimu. Ya. Ini bukan kitab lo.
enak aja. Kitab Yahudi. Marah-marah kayak nama mengusik-usik kitab kami. Pala lo. Kagak. Ini kitab Yahudi. Sorry ya. Siapa lo? Udah bagus orang Islam sayang sama lo. Difitnah terus, dihina terus Rasulullahnya, Al-Qur'annya dihina, dihujat, hadits lah, disebar di YouTube, YouTuber Kristen. Lu bisa nggak baca ini nih? Lu bisa nggak? Kagak bisa, bukan kitab lu, sorry ya, sorry makan nasi dulu. Kitab saya, lu bisa nggak baca ini? Nih gue bacain. Ini gue bacain nih ya, dengerin baik-baik. Saudaraku sayang cinta negeriku ya. Aduh, matanya dulu. Coba. Oke. Gue bacain nih buat lo nih, saudaraku sayang. Fenitan Hasefer al Asher lo Yada Shefer Leamor Keraane Zeh Feamar lo Yadayati Shefer. Lu bisa baca itu? Nggak bisa, slow, santuy, bukan punya lu artinya. Sebentar, ada satu, kita kesini ya. Kita kesini dulu. Caranya gini, ikutin ya. Terutama saudaraku sayang yang Buddha Hindu juga ya. Ikutin, ini bukan menghina orang Kristen juga. Ini mau kasih tahu bahwa kitab ini sudah ada 700 tahun sebelum Rasulullah ya. Dan dibilang suruh istiqomah. Kenapa istiqomah? Ini nih kita pelan-pelan ya. Nih ya, kita blok aja kata ini ya. Kita blok kata ini. Udah, lalu kita ke bawah ya, pelan ya. Kita ke bawah. Ya Bu, come in counter Nival. Kita ke bawah dulu. Kara proklaim. Nah ya, sebentar ya. Nah, ini kita blok sampai sini ya. Lalu kita copy, ikutin ya supaya kain nama tidak dibilang bohong ya. Oke ya, ikutin, tolong ikutin Carriers. Sebentar, John 32 di copy. Lalu kita masuk ke Google Translate Inggris Indonesia aja supaya orang-orang di Indonesia ini tidak merasa dibohongi oleh kain nama. Yuk, Google Translate-nya mana? Google Translate, yuk, sama-sama yuk kita kerjain ini yuk, supaya kita istiqomahnya di mana yuk, gitu ya. Yuk kita lihat ya. Oke. Oh bukan yang ini. Pengumuman. Sebentar. Mana dia? Kok John? Mana dia unvaccinated reading? Oh 12. Sebentar. Dia ini hilang dia. Sebentar ya. Sebentar ya. Kita bloknya yang ini nih. Mikara. Conversation. Taruh ulang lagi. Kara in control ini nih. Ini ya. Bloknya di sini ya. Nanti cari yang ini ya. Ikra. Kara. Istiqomahnya kepada siapa? Kok jadi hilang? Ulang lagi deh. Sebentar ya. Nanti setelah diklik, ini cari dictionaries. Lalu ini diblok udah. Lalu kita cari ke bawah. Nanti ada tulisan bahasa Ibrani kara. Lalu kita blok itu. Nah ini ya. Ini kita blok dari sini. Call proclaim. Oke, dia nggak mau. Call proclaim. Sampai sini. Copy.
Kita pindahkan Google Translator. Paste. Baca dengan keras, baca, panggil bahasa Arab. Nah ini ada bahasa Arabnya Ustaz. Baca apa ini di sini? Baca dengan keras, baca, panggil bahasa Arab. Ustaz minta tolong kalau ada yang ini nih Ustaz. Minta tolong ya, kayak nama minta tolong banget. Ini baca apa Ustaz? Ini Ustaz. Ustaz ada yang kebaca enggak? Ustaz, ini bacanya apa? Nah ini apa? Quran. Al-Quran. Saudaraku sayang, mu'alaf yang kucintai, 5 menit, 10 menit sama kayak nama Ustazi. Oke, terima kasih. Sejak 700 tahun yang lalu sebelum Rasulullah, 700 sebelum Masehi, orang sudah disuruh baca Al-Quran, tapi dalam bahasa Ibrani. Sekali lagi, orang sudah disuruh baca Al-Quran, tapi dalam bahasa Ibrani. Sudah? Ya. Karena kita 5 menit lagi, saya kasih tahu lagi, hanya 3 poin. Ustadz 3 poin ya. Ini kan 1 udah, tinggal 2 lagi ya. 5 menit insya Allah cukup ya Ustaz. Kenapa kita harus istiqomah? Ditulis yang sekarang ini nih, yang saya mau kasih lihat, 1200 tahun sebelum Masehi. Ini yang saya mau kasih lihat nih. Kenapa kita harus istiqomah dalam Islam? 1200, tadi itu 700. Tadi Al-Quran, kata-kata Al-Quran di dalam bahasa Ibrani itu 700 tahun sebelum Masehi. Nah ini sekarang 1200 sebelum Masehi. Ya, perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Kalau yang sempat ikutin ya, harus ikutin supaya kain nama tidak dibilang bohong ya. Ikutin ya. Ikutin ya. Tolong ikutin. Ini ada bahasa Ibrani yang ditulis dalam kitab 1200 tahun sebelum Masehi. 1200 tahun sebelum Masehi. Kita blok ya, yuk kita blok yuk. Tak copy Google Translate. Ibrani Indonesia aja. Kita masukkan ya, yuk kita masukkan yuk. Kita baca yuk. Akan berkurang di tanah Arabia ada sebuah tempat yang akan mengurangi wajahnya bahkan sebelum kenabian. Ustaz minta tolong pakai mic baca biar orang di luar dengar juga. Syukran. Akan berkurang di tanah Arabia dan sebuah tempat yang akan mengurangi wajahnya bahkan sebelum kenabian Muhammad. Al-Quran menyatakan bahwa Yahudi dan Nasara itu, Ustaz, syukran, jazakallah khair, sudah dibantu baca. Syukran. Mereka mengenal Rasulullah. Bahkan mereka mengenal Rasulullah lebih baik daripada mereka mengenal anaknya sendiri. Kenapa? My man, 1200 tahun sebelum Masehi sudah diceritakan tentang Rasulullah beserta tanda-tanda fisiknya, di mana dia akan lahir. Istiqomah kamu.
Karena tidak ada yang mendapatkan keistimewahan ini seperti orang mualaf. Rugi. Udah Islam, tinggalkan Islam. Orang yang sejak 1200 tahun yang sebelum Masehi mengejar Rasulullah, sudah Islam, nggak mau belajar ngaji. Ngaji di tempat yang pilih-pilih aja, yang banyak ngasih sumbangan buat mualaf, itu yang dia datang. Cari dana buat mualaf cepat, itu yang dia hubungi. Apa-apaan ini? Stop. Islamnya kita lihat, istiqomah Islamnya kepada siapa? Nama ini sudah ada 1200 tahun sebelum Masehi, kawanku. Allahu Akbar. Terakhir kan 3 tadi janjinya. 3. Iya, ini penutup Ustaz. Ini penutup Ustaz. Ini penutup ya, sabar ya. Ini penutup. Ustaz, terima kasih. Ini penutup kok. 2 ya. Yang pertama, engkau harus baca Al-Quran. Yang kedua, cintai Rasulullah Sayyidina wa Maulana Habibullah wa Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga ini penutup Ustaz. Betul. Kayak nama janji, ini penutup. Bentar ya Ustadz, ini penutup Ustadz, beneran. Radak. Nah ini ya, sebentar ya, ini penutup ya. Kenapa kita harus istiqomah? After ini 1200 tahun sebelum Masehi. Ustazi minta tolong dibacakan terjemahannya, syukran. Setelah penyebaran umat manusia, anak-anak Yokton ini memilih sendiri tanah yang terbentang ke arah timur dari lembah Efrat dan Tigris. Raf Sadia Gaon memahami arti kata Mesha seperti yang sekarang dikenal sebagai Mekah, kota tempat umat Islam melakukan ziarah. Syukron Ustadz. Kitab ini ada sebelum Islam, tapi kenapa sudah disebut itu? Ini nih Fayehi Moshibat Mimesha Boakah Syifrah Har Hakedem. Ini sudah ada sebelum Islam. Terus sekarang kamu jadi Islam cuma gara-gara bantuan uang. Stop. Kamu jadi Islam karena mau menikah. Stop. Kamu jadi Islam karena Allah cinta padamu. Terima itu sebagai pemberian. Jangan kebanyakan mengeluh. Istiqomah. Karena orang sebelum Rasulullah aja setengah modar untuk nyari keberkahan ini. Mereka jungkir balik untuk cari jalan itu. Mereka taruhan nyawa untuk Islam itu. Sekarang masjid air nggak kebuka, keran satu aja ngeluh. Ini DKM bagaimana ngurus, masa satu keran nggak nyala? Hey, come on. DKM disalahin. Cintai Darussalam apa adanya. Cintai masjid ini apa adanya. Cintai semua masjid apa adanya. Cintai guru-guru ini nih, ustadz-ustadz apa adanya. Dan terimalah keberkahan Islam itu, keselamatan itu apa adanya. Karena Allah mencintai kamu. Kamu mencintai Allah enggak? Stop mengeluh. Itu menutup rezeki. Puji Allah,
Puji Allah terus. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Ya Allah ya Zal Jalali wal Ikram. Rezeki akan terbuka. Barakallahu fikum. Kaina meminta maaf jika ada kata-kata yang salah atau tindakan yang tidak berkenan. Wallahu alam bisawab. Binadina indallahil Islam. Barakallahu fikum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Takbir lagi. Allahu Akbar. Terima kasih kepada Al-Ustadz Kainama yang telah menyampaikan materinya tentang menjaga keistiqomahan, dan mudah-mudahan harapan kita senantiasa untuk bisa istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama bagi para mualaf, mudah-mudahan istiqomah dalam keislamannya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan insya Allah setelah ba'da zuhur akan ada yang melaksanakan syahadat. Jadi Ya. Nah, teman-teman, di sini ada produk bagus nih. Namanya Sultan Parfum. Parfum para perindu surga. Nah, di sini ada 4 macam produk nih. Yang pertama, parfum dengan aroma Raudhoh. Parfum dengan aroma Hajar Aswad. Parfum dengan aroma kasturi. Dan yang keempat adalah parfum aroma 2000 bunga. Nah, kalau teman-teman sekalian sedang umroh, lalu pulang ke tanah air dan rindu dengan suasana di Masjidil Haram maupun di Masjidil Nabawi atau di Mekah dan Madinah, teman-teman bisa beli nih Sultan Parfum dengan aroma-aroma yang menyesuaikan dengan suasana di Mekah ataupun Madinah. Nah, selain teman-teman beli parfum ini, nanti teman-teman dapat bonus gratisannya juga. Apa aja sih teman-teman gratisannya? Nih, yang pertama nanti teman-teman dapat kitab atau buku saku zikir pagi dan petang sesuai dengan sunnah. Nah, yang kedua, teman-teman nanti dapat gratis tasbih nih. Wah, lucu banget ya, imut nih, bisa dibawa kemana-mana. Yang ketiga, nanti teman-teman dapat juga nih kertas untuk bagaimana sih parfum ini digunakan untuk saat suasana apa aja. Di sini udah dijelasnya teman-teman semua. Nah, jadi teman-teman jangan lupa nih dibeli, informasinya ada di sini nih. Nah, dengan teman-teman membeli produk parfum Sultan ini, teman-teman sama saja dengan membantu operasional dakwahnya channel YouTube Ngaji Cerdas. Nah, luar biasa kan? Dengan harga berapa teman-teman sekalian? Cukup dengan 90 ribuan saja, teman-teman sudah bisa dapatkan ini semua nih. Masya Allah ya. Ini semua nih, semua teman-teman bisa dapatkan hanya dengan 90 ribuan rupiah. Teman-teman juga sudah termasuk membantu operasional dakwah, support channel YouTube Ngaji Cerdas. Nah, luar biasa kan? Nah, jadi tunggu apa lagi teman-teman ya? Segera hubungi di sini nih, di link yang tertera di bawah ini ya. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.